Tema utawi kajian ingkang badhe kula aturaken biasa kula aturaken fotokopian setunggal kitab ingkang ringan. Kitab ingkang sampun kula aturaken fotokopiane niku judule kitab Kaifa Nurabbi Auladana wa ma huwa wajibul aba wal adna. Cara didik anak-anak kita lan apa wae sing dadi wajibe bapak lan anak. Taklif Muhammad bin Jamil Zairi, karya saking ulama Muhammad bin Jamil Zairi. Menika status posisine zaman Pesisir Sugeng, mudaris dosen di Darul Hadis Al-Khairiyah wonten lembaga pendidikan Darul Hadis Al-Khairiyah Makkah atau bisnis tentang Mesir, tapi menika ingkang wonten Masjidil Haram. Sampun seda, tapi termasuk ulama abad niki. Yang bagipun termasuk ulama modern, ulama zaman ini. Dah kula ngangge bahasa pengantar Jawa niki Jawa pertanahan. Jawa tanah nggih, Jawa Kebumen, Jawa Banyumasan nggih kurang lebih. Senajan mangke kula kadang-kadang mulai boten saged ngaturaken bahasa Jawa nih atau bahasa Indonesia. Kula aturaken bunyi amargi kawula profesine pancen guru. Dadi nggih paling remen lan merasa paling enjoy, merasa dibebani tanggung jawab sebagai seorang guru untuk memberikan materi-materi ingkang sifatipun pendidikan datang anak. Dan selamanya pendidikan terhadap anak-anak ini selalu aktual, tidak akan ketinggalan zaman dan tidak akan ada out of date-nya istilahnya, boten bakal ketinggalan zaman. Pendidikan anak terus harus diaktualisasikan dalam pendidikan baik dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam lembaga formal. Trilogi pendidikan sing ingkang mencetuskan ini diajar Dewanto menurut sejarah trilogi pendidikan
masyarakat dan pendidikan formal sekolah harus selalu saling terkait. Dan melalui majelis-majelis taklim, para ulama menyampaikan bagaimana kiat-kiat cara-cara pendidikan Islam terkait dengan anak. Nah, lembar pertama itu nami buka judulnya ngeten nggih. Kaifa nurabbi auladana wa wajibul abai wal abna Taif Muhammad bin Jamil Zaidul. Panjenenganipun wonten lembaran sebelah memberikan beberapa pembukaan mukadimah dalam hal kaifa nurabbi auladana, kepiye carane didik anak niku masuk dalam tarbiyah al-islamiyah shahihah, harus dengan metode pendidikan Islam yang benar. Lah majelis taklim ini ingkang kita aturaken adalah sisi tarbiyah al-islamiyah as-shahihah, pendidikan Islam ingkang leres. Leres niku ateges berdasarkan Quran lan hadis serta perkataan-perkataan para ulama. Panjenenganipun Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ngaturaken butir-butir dari poin-poin dalam lembar yang pertama itu. Yang pertama kita ingatkan dengan firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala ala lisan abdi. Allah Ta'ala ngendikan lumantar utawa mewakili lisan hamba-hambane. Nalikane hambane para hamba ingkang keperet kalian Allah, penyebutan ibad utawi abdun dalam ayat-ayat Quran dan juga dalam hadis itu lebih menekankan pada hamba-hamba yang dekat dengan Tuhan. Jadi penyebutan hamba itu memang menghamba, mengabdi, ngabekti, menungsa ingkang ngabekti dalam Tuhan. Niku dipun sebut hamba. Mulane para ulama menggunakan dalam Quran hadis penyebutan abdun utawa ibadun niku untuk penyebutan spesial hamba-hamba yang dekat dengan Tuhan. Nah, hamba-hamba yang dekat dengan Tuhannya ketika terkait dengan kepentingan anggota keluarga selalu mengharap agar mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat kawan sofi. Hamba yang dekat dengan Tuhannya tansah memohon nyuwun Rabbana duh Rabbika hab lana paringana kita karunia min azwajina saking bojo-bojo kita wa dzurriyyatina kan saking anak-anak keturunan kita. Napa ingkang disebut penyuwunan saking hablana karuniakan kepada kami niku tersebut permohonan ingkang bernilai tinggi, memohon dipun paringi karunia anugerah dari anak istri yang menika qurrata a'yun, penyejuk mata, pendingin hati, ingkang menyebabkan hati kita tentrem, seneng, damai, sejuk. Nalikane nyanding anak bojo. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebagian penerjemah lebih praktis menerjemahkan, duh Tuhan, kami
karuniakan kepada kami qurrata a'yun dari istri-istri dan anak-anak kami. Jadikan istri dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, pendingin hati, yang menenteramkan jiwa. Waj'alna lil muttaqina imama, lan dadosaken kita sedaya imaman, pemimpin, pengarep, lil muttaqin kanggone wong-wong kang padha kanggipun tiyang-tiyang kang sami bertakwa. Dadosaken kita duh Gusti Allah imaman, pengarep, lil muttaqin kangge tiyang-tiyang kang sami bertakwa. Dua permintaan qurrata a'yun dan sebagai imaman lil muttaqin. Nate teng pembahasan pengajian Ahad enjang bab niki dibahas panjang lebar dening Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ini nanti beliau atur. Qurrata a'yun benar-benar yang menyebabkan hati kita tentram, tenang. Bahkan secara gampangan bojo anak dadi qurrata a'yun kuwi nek disawang nyenengna. Disawang nyenengna bojo kuwi anak keton disawang nyenengna. Sebab anak kosok balik nyenengna nyebeli. Hobi dengan kagungan putra nyebeli. Kagungan bojo nyebeli. Nembe mawon kula wau jam 3 wonten tiyang curhat aku dulur anak loro kepengin nyandi ora bisa. Anak loro kepengin nyandi ora bisa, kepengin nyawang angel banget. Padahal zaman seniki kan sing jenenge nyawang anak bojo senajan adoh, anak adoh saking gampangnya wong video apa jenenge nggih. Tapi tiang ini betapa sulitnya untuk memanggil anak pulang. Niki nuduna video callan ya angel, ora tahu video callan karo wong tuane. Bareng bali anak ning rubes. Jalur dia jalur kue, jalur dia jalur kue orang anak tutup. Nah, beranak orang tekan rudon, biungnya dan digawa rumah sakit. Stres ini luar biasa. Maka seorang Muslim mukmin dengan doa ini benar-benar doa yang sangat dibutuhkan. Anak istri yang menjadi qurrata a'yun, nyenengna, nentremaken, disawang wae nyenengna. Nek ora keton sedina wae digoleti ya zaman seniki ya sampai di telepon di WA. Nuduna anaknya dari anak sing qurrata a'yun. Dan karena ini adalah doanya seorang hamba yang dekat dengan Allah, maka makna qurrata a'yun ini menjadi punya nilai plus. Bukan sekedar anaknya bagus, sekolah pinter, yang bergawainya nampangan sing teles jebes. Bukannya sekedar itu, tapi kesolehannya. Anaknya soleh dan solehah.
bojone jelas solihah. Maka ini yang namanya qurrata ayun untuk ukuran Islam solihah. Dan permohonan yang kedua, permohonan yang luar biasa juga, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami wahai Allah, wahai Rabb kami imaman, pemimpin, pengarep kanggone tumrapipun tiang-tiang ingkang bertakwa. Imaman mriki para ahli tafsir boten mengartikan imam secara struktural, bukan pemimpin wilayah, bukan pemimpin sebuah kantor organisasi atau bahkan departemen atau bahkan pemimpin negara, bukan. Tapi imaman dalam hal ini adalah imamnya orang-orang mutakin, menjadi teladan pengaruhi wong-wong sing bertakwa. Maka menjadi keteladanan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa saja sudah menunjukkan bahwa itu sebuah status yang sangat baik. Nah ini menjadi imamnya, pengaruh menjadi teladan. Maka yang diminta oleh hamba ini adalah suatu yang sangat luhur, menjadi orang yang sangat baik, orang yang sangat dihormati di tengah-tengah masyarakatnya, bukan sekedar imam wilayah, lurah, camat, tapi itulah pengarep wong-wong mutakin, berarti menjadi percontohan bagi orang-orang. Lah para ulama tentu saja memberikan satu warning, satu peringatan bahwa doa itu ada usahanya. Untuk mendapatkan anak istri dan anak yang qurratu ain, dan untuk mendapatkan dirinya dan juga keluarganya sebagai imaman lil muttaqin, harus ada usaha-usaha, langkah-langkah yang nyata. Betapa banyaknya kita sebagai umat Islam yang mendapatkan ini qurratu ain dan juga imaman lil muttaqin, tapi kosong dari usaha. Yang kosong dari usaha, kalaupun sampai dia dapat qurratu ain, maka yang didapat adalah qurratu ain yang istilahnya kelasnya hanya kelas dunia saja, hanya untuk zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia saja. Padahal yang kita harapkan bukan hanya sampai di level dunia, tapi harus sampai ke tingkat qurratu ain yang bisa sampai juga ke akhirat. Nah, itu pertama yang dijadikan dasar oleh Syekh Muhammad bin Jamil. Yang kedua, waqala ta'ala, beliau membawakan ayat pendidikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wong-wong akeh kang padha beriman, qu anfusakum, jaganen awakmu, wa ahlikum lan keluargamu, naro, saka geni neraka. Ini adalah ayat pokok pendidikan. Pendidikan Islam harus meletakkan ayat ini di muka, di bagian awal, di bagian muqaddimah. Huwa anfusakum, diteruskan wa ahlikum. Kebahagiaan
dunia akhirat tergambarkan di satu atau sepenggal ayat ini. Anfusakum wa ahlikum nar, terjaga dari api neraka baik dirinya dan keluarganya. Ini adalah satu kedudukan yang paling menguntungkan, keberuntungan yang paling tinggi, selamat dari api neraka. Dan ini kalimat perintah dari Allah, anfusakum wa ahlikum nar, kalimat perintah anfusakum fil aman. Maka jadinya wajib bagi orang mukmin untuk melakukan penjagaan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dimulai dari dirinya lebih dahulu. Sebuah keluarga mencita-citakan keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang terjaga dari api neraka. Maka para pimpinan keluarga, para kepala keluarga, ibu, bapak harus menjadi teladan yang pertama. Memulai dari dirinya sendiri, menjadi baik lebih dahulu sebelum anak-anaknya dididik baik. Mulai dari diri kita masing-masing sebelum sampai kepada anak. Wa ahlikum. Jadi ini khitabnya, arah pembicaraan sebenarnya lah ditujukan kepada para bapak sebagai kepala keluarga agar mendidik dirinya lebih dahulu, kemudian barulah ahlikum. Ini mencakup pengertian anak cucu dengan pendidikan Islam yang benar, dengan pendidikan Islam untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Tentu saja adalah dengan pendidikan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipahami oleh para sahabat dan diamalkan juga, disampaikan juga oleh para ulama-ulama penerus dakwahnya Rasulullah dan para sahabat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan Rasulullah sallallahu ngendikan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ini hadis riwayat Imam Muslim dengan lafal dari Imam Muslim, karena redaksinya banyak. Redaksi tentang idama tat insan yang qata'a amaluhu illa min salatin kata, dan yang tertulis memiliki redaksi saking Imam Muslim. Semongso menungso mati pedhot tes cek kepilang dulu pilih lagi seperti hadis sahih kesebut dan sahih Muslim. Idza matal insan, semongso menungsa mati, berarti inqata'a amaluhu, pedhot amalane. Pedhot amalane niku tegese pedhot sekang ganjaran amalan. Karena gak bisa lagi beramal, mau mati bisa orang bisa amal. Nah, pedhot amalane, maka resikone
utawa konsekuensinya adalah mandeg ganjaran. Orang bisa memanen ganjaran. Ing kota amalu pedhot ganjarane nuduna pedhot amalane niku nuduna pedhot uga ganjaran. Kejagaan penyebutan pengecualian ini artinya walaupun manusia mati yang otomatis tidak lagi bisa beramal, tapi di sana ada yang amalan itu sudah tidak berjalan, pahalanya tetap mengalir. Jadi pengertiannya kayak gitu ya. In qata amalu illa min salasin, amalan sedot sehingga tidak bisa mengalirkan pahala kecuali hanya 3. Disebutkan pemerintah hadis ini penduduk berjabatan. Apa mawon? Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Awal ilmin yuntafa'u bih, utawa ilmu sing dialap manfaate. Awaladin sholihin jadilah, utawa anak soleh sing sifate anak soleh tansah dongakna maring wong tuane. Ada manusia yang beruntung mendapatkan ketiga-tiganya. Sodakotin jariyatin, krono piyambakipun termasuk minal agniya, golongan wong sugih. Semua peluang ibadah maliyah bisa dijalankan. Peluang ibadah maliyah bisa dijalankan semua, dari berinfak, dari sedekah yang wajib sampai sedekah yang sunat sampai wakaf. Pengertian sedekah jariyatin yang paling pokok dan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat adalah wakaf. Memberikan harta mandek, harta berhenti yang manfaatnya bisa diambil pemanfaatan wakaf, kayak karangan, kayak sawah, gedung dan lain-lainnya seperti bangunan-bangunan ini selalu berada di atas tanah wakaf. Para ahlinya bisa mendapatkan keberuntungan nomor 1. Ini para ahlinya. Atau orang-orang yang walaupun tidak masuk kelompok ahlinya tapi berani bersaing dengan para ahlinya. Kan pecapa anak berita wakaf, aku melu. Raketan semeter, raketan kilometer. Maka ini menjadi sedekatin jariyah. Arahnya. Dan kebetulan orang kaya ini juga orang yang berilmu, bisa mulang-mulangna ilmunya, berilmu lan bisa mulang-mulangna ilmunya. Contoh yang berilmu ini buatan saya ulangaken. Dia punya ilmu dan bisa nular-nularaken ilmune maring wong. Terus ilmune dadi manfaat. Nah niki jenenge yuntafa'u bi, dialap manfaat ilmune. Dupel menjadi guru ngaji, menjadi dai, menjadi penyampai ilmu, menjadi mubalik atau apapun namanya, yang penting menyampaikan ilmu. Dan ilmunya ilmu yang manfaat, otomatis ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang manfaat yang kemanfaatannya abadi adalah ulumuddin, ilmu agama. Boten ateges ilmu dunia boten manfaat, boten ateges ngaten. Tapi beraturaken ilmu sing kemanfaatane abadi. Maka itu terus menerus dia akan mendapatkan kebaikan.
dan orang yang beruntung mendapatkan pahala dari ilmun yuntafa'u bi, orang yang paling beruntung dan nomor satu yang paling beruntung adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, beliau menyampaikan ilmu Rasulullah itu wahyu Al-Quran dan hadis sebagai risalah Islamiyah disampaikan kepada para sahabat. Maunya sedikit jumlah sahabat sudah akan ribuan. Pada saat Rasulullah meninggal dunia, ribuan sahabat ini kemudian mempunyai murid-murid yang namanya tabi'in, pengikut. Satu sahabat punya murid 10, 20, 100 atau mungkin bahkan 1000 murid. Nah, kalau muridnya Rasulullah itu sahabat itu misalnya 1000, kemudian berkembang biak, masing-masing mempunyai murid-murid tabi'in. Maka kemudian tabi'in juga menularkan ilmunya kepada para tabi'in. Tabi'in mewariskan ilmunya kepada para ulama. Para ulama mewariskan ilmunya kepada kita yang sampai zaman sekarang ini. Maka orang pertama yang menyampaikan ilmu ini mendapatkan pahalanya ribuan, jutaan, miliaran kebaikan-kebaikan orang-orang tersebut. Pahala-pahalanya akan sampai juga kepada si perintis, penyampai pertama kebaikan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang pertama yang paling banyak mendapatkan pahala ilmin yuntafa'u bih pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para imam. Misalnya imam arba'ah, imam yang empat, imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i, imam Ahmad bin Hanbal. Mereka penyampai ilmu yang ilmunya diambil manfaat oleh umat. Nah, seperti itu. Nah, belum kali jenengan kadang bisa jadi penyampai ilmu. Ingkang dari guru beruntung, dia punya lapangan, punya istilah, dia punya lapangan lah, punya panggung untuk menyampaikan ilmu sehingga didengarkan dan diambil manfaat para guru beruntung. Maka kedudukan yang juga termasuk terhormat dan menguntungkan adalah kedudukan sebagai seorang guru. Especially kata seperti terutama lasiyama para guru agama, karena kemanfaatannya yang disampaikan oleh para guru agama adalah kemanfaatan yang bersifat abadi sampai di beruang mati. Nah, nanti pula mungkin sebagian saking panjenengan sadar jadi guru. Nah, kalau bisa jadi guru, ya jadi guru nang jerone omah. Maka kita punya peluang sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pimpinan keluarga, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita masing-masing. Bukan sekedar anak, kepada cucu-cucu. Bukan anak dan cucu saja, tetapi kepada anggota keluarga yang masuk dalam tanggung jawab kita. Seorang bos, makanya bos apa? Punya karyawan-karyawan, 100 karyawan. Di samping mereka bekerja untuk mendapatkan gaji, tapi bos ini mewajibkan karyawan-karyawan ini ngaji. Maka bos ini pun merupakan orang yang berpotensi mendapatkan pahala dari ilmun yuntafa'u. Awaladin sholihin yadulan. Nah, niki kabeh wong
sing duwe anak, gelem bojo duwe anak. Waladin sholihin, anak sing saleh. Bukan sekedar anakku dadi kiye, dadi apa? Dadi apa? Perlu ditanyakan. Jadi pencetak uang, waduh. Orang yang kerjanya setiap hari menghasilkan uang, apakah dia masuk kategori waladin sholihin? Nek iya, beja temenan, beja dunia, beja akhirat, anak pinter golek duit, ning ya sholih. Kesolihan di sini ukurannya agama nggih. Kesolihan di sini sholih dalam hal agama, baik dia hubungannya dekat dengan Allah, amalannya selalu amalan yang dinilai baik oleh Allah. Waladin sholih. Dan kesolihan anak ditengarai dengan yadmula. Satu indikasi kesolihan anak adalah yadmula, mendoakan orang tuanya. Lahunya kemudian pada insan ini, insan menungsa sing mati ternyata duwe anak soleh. Anak soleh ye pinter ndongak-ndongakna wong tua. Nah, ini namanya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada putus-putus. Berdoa menurut keterangan saking para ulama itu ada doa ibadah, ada doaul mas'alah. Doa ibadah, puasa, ini doa yang sifatnya ibadah. Napa wonten panjenengan sing donga niki mung begini, mung rutinitas. Sing seniki puasa jenengan ning sekedar lamun Ramadan ning puasa ning berpuasa. Apa anak? Mbok ya ora anak mbok ya. Niki usul berapa bulan? Bismillah. Orang muslim sing biasa ngaji, puasa pasti dibalik. Puasa itu ada sesuatu yang diminta. Ada sesuatu yang diminta. Main gugur dosa-dosaku. Nah, itu sing dijaluk. Antara main gugur dosa-dosaku. Sebab dingendikan mana kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Itu kan main gugur dosa-dosaku. Ada yang diminta. Pasti. Setiap amalan soleh sebenarnya ada yang diminta. Sholat mengapa? Zakat mengapa? Anan sing dijaluk. Setiap amal soleh, di balik amal soleh itu ada maksud permohonan. Ini namanya doa ibadah. Maca Quran mengapa? Satu huruf, satu kebaikan. Alif lam mim, 3 huruf. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat ila sab'imiatin dikfin. Satu huruf Quran yang kita baca maka berlipat 10 sampai 700 lipatan. Kita baca Quran ajamu nggo istilah nggo patung-patung. Ya harus dengan harapan apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, 3 kali 10 30. Kalau dilipatkan menjadi 700 kali lipat berapa? Telung duluting hitung atus. Hitung dewekna kalkulator. Nah, ini namanya doa ibadah. Kemudian doa yang kedua namanya doaul mas'alah. Permohonan, doa sing isine permintaan.
Jadi mana jaluk, ya Allah paling anak ngapura, ya Allah paling anak ngapura. Itu permintaan, amin, astagfirullah. Itu permintaan, doaul mas'alah. Rabbi firli, itu juga doa permintaan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Berapa permintaan dalam satu duduk bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Doa permohonan itu doaul mas'alah. Maka beruntunglah kita yang mempunyai anak soleh, sebab disebutkan dalam sebuah kaidah al-auladu min kasabi walidayhi. Anak-anak bulanan wadon kuwe hasil usahane wong tua loro. Maka semua yang dihasilkan oleh anak-anak itu sebenarnya juga hasil dari orang tua. Dikatakan utawa ora dikatakan, apa sih dikatakan? Putra jenengan sholat, maca Quran, puasa, sedekah, beramal soleh apa baik. Walaupun dia tanpa meniatkan, misalnya tanpa meniatkan, di dalam hati ternyata ya Allah moga-moga amalan soleh gula sedekah bapak ibu gula pinaringan pahala saking amalan-amalan soleh gula. Tengati berkatakan gue, maka itu pasti sampai kepada kedua orang tua pahalanya. Tetapi walaupun si anak itu tidak setiap kali amalan solehnya diucapna, dilafalna kanggo wong tuane, maka tetap saja orang tua mendapatkan bagian dari pahala anak tersebut. Menikah keberuntungan saking waladin sholihin yang indikasinya adalah yadkhulullah. Jadi yadkhulullah ini jadi sifatnya, sifat saking waladin sholihin. Dan anak sing ora sholih, anane mung biasa ini ya nyepatani wong tuane ora mati ya. Saya rasa teman orang tua ora mati digandang bae. Ghairu sholih, naudzubillah. Kadang-kadang makna sholih itu tidak mesti berlawanan dengan nakal. Anak nakal niku ora mesti pada karo ghairu sholih. Sebab pinter-pinter lare-lare kita nakal. Nakale karo iku nakale karo wong jabe nang jero omah bektine luar biasa maring wong tuwa. Pesi sholat, pesi puasa, pesi gelem ngaji. Udah gini nakal, ya inilah ya kaidah tentang mukmin asih. Ampun saklek. Yang namanya orang soleh pasti nggak pernah berbuat maksiat. Namanya orang mukmin pasti nggak pernah berbuat
kemungkaran. Oh, nggak kayak gitu. Oh, kena anak kaidah iman yazid wa yanqus. Iman gue bersifat anak kalane tambah, anak kalane berkurang, anak kalane sudah. Maka di sana juga ada kaidah mukmin asin, mukminun ausatun. Wong mukmin ning ya padang lakoni maksiat. STMJJ Sholat terus tapi maksiat ya jalan. Sholatnya tak terus orang berdot, tapi maksiatnya ya jalan. Maka ini bagian dari mukmin asyik. Mungkin putra putri panjenengan dari kita ada yang seperti itu. Dan doa mana-mana wong tua ya nemen. Ini tanda-tanda kalau anak-anak muda sekarang nakal sih nakal, tapi kasih belum sholat, kasih puasa, sholat dan puasa, suatu ibadah yang sangat bergengsi ya. Ampun jelas tadi si paling bergengsi itu berapa gaji, sholat dan puasa. Itu bulannya besok nang apa ya boleh selisih sadat sholat, sholat puasa. Ada orang yang merukan seperti itu, sholat puasa. Rukun berikutnya barulah zakat dan haji. Secara umum rukun Islam yang bisa dilakukan oleh orang awam adalah 3: syahadat, sholat dan puasa. Umroh, haji dan zakat hanyalah orang-orang yang mampu saja. Nah, putra putri kula panjenengan sami muga-muga nakal-nakal yang tetap pasti sholat. Jadi bisa diharapkan kesolehannya yang lebih meningkat ketika usia juga meningkat. Bapak Ibu, entah ya, bahwa ketaatan, kesolehan itu selalu berkaitan kalian. Ada relevansi apa? Ada kesesuaian antara kesolehan dengan usia. Nek wis tua tambah umur niku secara otomatis dan sesuatu yang wajar, kesolehannya sudah mulai kelihatan. Kesolehannya, tingkat ibadahnya meningkat. Niku suatu kewajaran, namanya suatu kewajaran. Dalam arti kadang-kadang diartikan orang anak istimewa, wong wis suatu kewajaran. Orang anak istimewa nih. Nek istiwa rajin ibadah. Dene ora istimewa, iya. Niki kula taruhkan ya, kula pertentangkan, kula tandingaken kalian istimewane bocah nom sing rajin ibadah. Bocah nom rajin ibadah itu tidak istimewa. Bocah nom ahli maksiat ya sah wajar itu ya. Wajaran. Nganggo hukum wajaran ini mawon. Wajar bocah nom gue nafsu gede. Nafsu selalu berkaitan juga dengan sekar kedua, nuruti takwa, nuruti nafsu, sehingga tingkat kemaksiatannya juga tinggi. Tapi ketika ada anak muda, tingkat ibadahnya sangat bagus, berkualitas banget, maka inilah yang diberikan reward, apresiasi istimewa oleh
Allah Ta'ala melalui berita dari hadis Rasulullah Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang sangat istimewa sampai mendapatkan pengistimewaan di mahsyar, yaitu dengan mendapatkan naungan. Hanya 7 kelompok mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah di hari yang panasnya matahari sangat luar biasa. Hanya 7 kelompok. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda. Yang lainnya pakai rajulun. Tapi pemuda mendapatkan porsi, mendapatkan apa namanya? Mendapatkan jatah, ada kuota untuk orang muda. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Kalau dalam hadisnya baru kita baca, ini waladin sholihin yad'ulah. Syabun nasya'a fi ibadatillah ini juga selevel dengan kalimat waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang muda yang rajin beribadah. Di saat umumnya anak-anak muda rajin mencari ilmu S1, S2, S3, S4, S. Amal ngesuk mensorak. Oh, di semaya di ngamale ngesuk. Habis 2. Oh enggak. Syabun nasya'a adalah kapan saja dia mendapatkan ilmu, dia langsung mempraktekkan, mengamalkan. Haus ilmu dan haus amalan. Anak-anak muda istimewa yang selalu disemangati dengan semangat mempraktekkan ilmu. Yang kedua adalah wajaruna. Kapan mandi dia ibadah mesoran itu. Atau kita membuat apa? Kapan mandi dia puasa membuatan seminggu. Masuk nek menangi, nek menangi. Kalau anak muda masih bisa berkata ini beda puasa bolong-bolong dia lah. Sini bisa puasa setengah bulan dan seuntung aku. Semuanya itu Pak. Anak-anak SMP, anak SMA, bahkan mahasiswa kekomen baik pada puasa dan jadi ya jembur. Ini tuh nanti kalimatnya aku bisa puasa setengah bulan bisa bukan berapa puasa nggak kaya kan? Berapa puasa kan? Seperti itu, betapa ringannya ucapan-ucapan seperti itu pada anak-anak muda. Tapi gula lintingan kan dapat berdoa puasa. Jujur apa tuh lorongnya? Ya kapan mana yang bisa ibadah dekorasi ini? Mau ngesuk kecil-kecil apa ujuk-ujuk mati, berhenti. Yang kotoran aman. Itulah bahwa kematian itu bukan berarti akhir dari mengalirnya pahala, bukan akhir dari perolehan pahala. Kalau putus amalannya iya, tapi perolehan pahala bisa tetap mengalir. Salah satunya orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya menjadi waladin sholihin yad'ulah. Anak idola itu dirajin sholat,
di masa Tuhan. Ini sedikit ambil dekat lah. Itu orang ya. Kalau apa itu kita kan jawab, barang jawab dan suai lapor. Ini udah ngomong lapor orang ditandang. Itu termasuk anak soleh. Jadi kok samping aja. Kemudian caranya menurut pendidikan, main anak gue ya bisa diperintah rajin segera, ngomongnya berkata apa misalnya, mau gimana jadi ya gue nggak aku kan belum. Dan itu perintahannya anak itu sampai ya mana diperintah lah, ya orang wanita ya. Ada cuma kami itu pertanyaan itu aja. Jadi pertanyaannya Pak Tamar, pertanyaan kelas. Kemudian ucapin jadi soleh. Nah, sholat atau sholat, puasa terus nih mantenangnya kon diperintah. Gila, kita tahu bahwa kesolehan itu bagian dari keimanan. Tetap saja yang namanya kesolehan, karena itu bagian dari keimanan, niki istilahnya undang supa ana sing kesolehane mung tingkat setengah misor. Nggih, angka 50 ke bawah. Niku kesolehan anak. Tegese ora duraka wis dianggap soleh, Pak. Wonten biyu-biyu sing semoga anakku wis tekan soleh, kuwe wis angger ora rehanane wong tuwa. Wis tekan soleh anakku. Ora rehan ari wong. Sebabnya tiang ini dua perbandingan apa? Anak tetangga sing wong tua neng wing gawean neng gomean anak. Dan mereka tadi itu masa anak kuis termasuk soleh orang tahu yang maling anak. Orang tahu yang maling itu maling kan. Senajan anak diperintah kayak putra Pak Tamar jadi perintah ya muko kalimatnya muko kandang ini soli lain dengan itu soli cuman ini kalau tingkat kesolian memang ya kayak biji lah karena si standar KKM kan 6,5 kok anak sih dulu ada sampai ke tingkat 7, 8, 9 sampai maksimal mentas kesoliannya. Akhirnya kalau apa tidak yuk Reneo G dulu terus Reneo apa Pak kayak raja rendeng G apa ini digeledak kan terus raja rendeng pertanyaan raja rendeng ini wis raja rendeng ini tentang nama nih untuk kayak Pak padahal kalau Pak Muslimin dari putranya raja rendeng segini bumbu dikolek terus di nari baru makanan ini anak kan bapak mau perintahnya pun kerajaan stok kerajaan ya Pak ini kesalahan tingkat mungkin sudah sampai ke tingkat 7 nah yang 9 sampai 10 tadi perintahnya satu tapi sempurna pelaksanaannya tetap siasa kulari dengan itu masing-masing punya anak lah kesolehan anak itu memang variatif macam-macam lah mulane wong tua gue aja ngukur kesolehan anak nganggo
Nganggo apa? Nganggo satu ukuran saja. Hanya dengan satu ukuran saja. Jangan. Tapi harus ada berbagai macam apa istilahnya? Ukuran-ukuran lah, timbangan-timbangan. Iya anakku soleh nang sisi macam pun bisa soleh, nang sisi bisa soleh. Tapi nang sisi soleh nang banget. Maka orang tua menjadi sabar dan menjadi tidak suka marah-marah. Sebab itu variatif dan juga bersifat fluktuatif. Apa sih bahasa fluktuatif ya? Mud-mudan, mud-mudan. Karmane kayak sing iya kesolehan anak kadang-kadang seperti itu. Kayak sing iya. Ya mau ngambil pulsa ginteng, pulsa nentek. Orang de acara dia diundang orang apa nang bapak ibu nih ini pokoknya ini pulsa nentek sih. Jadi mana? Ngomong anak belum. Nomor loro anak karepe, anak karep ada permintaan. Nah, ini menggunakan jurus taperluan. DP. Yang wajar. Ini namanya fluktuatif. Pada saat anak berkarepan, ya taatnya luar biasa mereka berdua. Ini namanya fluktuatif. Anaknya tendojo, anaknya tendojonya jadi real, itu mangkap. Fa'alaihi wajibatun, biar misal. Fa'alaihi wajibatun. Kang gone wong tua. Fa'alaihi mongko wajib kang gone wong tua. Fa'alaihi wajibatun piro-piro wajiban. Fa'alaihi mongko kang gone wong tua sing main anake dadi anak soleh, anak sing qurrata ayun, anak sing dadi imaman bil muttaqina imaman, anak sing dadi terjaga sekali di neraka. Maka itu lihat nomor 4. Idza aradal insanu an taqirra 'ainuhu bi auladihi wa dzurriyyatihi as-solihina wa yas'adu fid dunya wal akhirah fa'ahum fa'alaihi wajibatun. Kalau seseorang ingin anaknya menjadi penyejuk mata, keturunannya solih-solih, bahagia di dunia dan di akhirat. Mahum bersama mereka. Kalau orang tua ini ingin bahagia dunia dan akhirat bersama anak-anak, fa'alaihi maka untuk orang tua ini wajibatun, hendaknya melakukan kewajiban-kewajiban berikut ini. Ini tetap jawaban dia yang orang memuaskan, sebab dia orang jawaban bukan jawaban yang instan, tapi jawaban yang berproses. Jangan tadi kepenakan gawe mie Indomie apa itu jenis instan kok. Begitu dicemplung nang banyu 5 menit matang, instan kan? Padahal untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang abadi itu tidak bisa instan, berproses. Satu, ayyakhtara lahum al-ummas sholihatan allati tu'inuhu ala tarbiyatihi. Wajib bagi seorang yang pertama ayyakhtara lahum, untuk memilihkan lahum bagi anak-anaknya al-ummas sholihah, ibu yang sholihah. Anak pasti nang bayangan. Ini orang muda yang sudah membayangkan punya anak, ada generasi penerus, punya dzurriyyah, itu harus disiapkan sejak awal. Golek bojo sing soleh. Tidak perlu golek bojo anak kepat camat atau anak kepat pati.
handphone cuma mikir-mikir orang ini ampun ya pas kecepatan 1 menit ini kata Pak Fadil kecepatan 1 menit. Baik, kita akhiri untuk kita lanjutkan besok insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.